Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tema 2024, apa target AHY dan Demokrat. Sahabat dan sobat Ipiso, untuk membahas ini telah hadir narasumber yang saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Aswar Anas Esos MSc, seorang analis sosial politik dari Universitas Pipabri, dan beliau ini adalah lama di lembaga riset CRC Celebes Research Center. Beliau pernah menjadi peneliti senior di CRC. Entah apa saat ini masih bersama CRC, biarlah beliau nanti menjawab. Dan di sebelah kanan saya yang senantiasa setia bersama sahabat-sahabat dan sobat-sobat kita, Bapak Dr. Ridwan Mawalan, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Beliau selalu siap memberikan edukasi kalau diundang oleh Ipiso. Assalamualaikum Pak Aswar, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dr. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, memang ketika kita berbicara kontestasi politik nasional, sosok seorang AHY itu akan selalu menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena beliau adalah putra dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yang menjabat 2 periode, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu pengaruh dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, itu pasti dalam kacamata politik para pemerhati politik, analis politik, dan pengamat politik kita, pasti dianggap tokoh yang masih memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk bisa membantu putranya yang saat ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam mensukseskan agenda-agenda politik AHY dan Demokrat. Karena biar bagaimanapun usia yang masih sangat muda membuat AHY suka atau tidak suka, dia harus masih mengandalkan pemikiran-pemikiran politik dari Pak SBY sebagai mantan presiden dan tokoh politik yang disegani di Republik ini dan tentunya di internasional. Saya langsung membedah diskusi tema kita pada kesempatan kali ini. Saya mulai dari Pak Aswar. Seperti apa kondisi Demokrat saat ini setelah gugatan Yusril ditolak? Kita semua tahu Yusril kemarin kan melakukan gugatan, kabar terbaru 2 hari yang lalu itu ditolak. Kira-kira dengan ditolaknya itu seperti apa Demokrat saat ini untuk AHY ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil khusus kepada salam sehat untuk kita semua, terkhusus kepada sahabat Ipiso dimanapun berada. Pada pada hari ini tema yang cukup menarik kita sodorkan bersama yang mencoba untuk mengulas apa target AHY dan tentunya Partai Demokrat di tahun 2024. Nah, tentu di tahun 2021 ini isu ini cukup sangat menarik. Mengingat bahwa kurang lebih 3 tahun ke depan lagi konteks pemilihan presiden 2024 akan mendekat. Nah, tentu sebagai partai yang baru saja dilanda isu yang begitu kuat dengan hadirnya
kalau orang media mengatakan bahwa ada partai tandingan gitu, Ada partai tandingan. ada kubu tandingan gitu, Ingin didualismekan. ya ingin didorismekan, yang mencoba untuk dimotori oleh Pak Muldoko itu sendiri. Betul. Nah, tentu dalam kisru yang begitu panjang, beberapa bulan kemarin kita mencoba melihat bahwa sebenarnya dengan kondisi seperti ini, istilahnya AHY ini di kondisinya dalam dicoba-coba atau Iya. dites-tes sebagai Betul. pemimpin, bahwa pemimpin yang relatif muda, Iya. karena kita melihat bahwa AHY saat ini boleh dikategorikan sebagai salah satu pemimpin yang cukup milenial di antara seluruh ketua-ketua partai. Mungkin dia yang paling muda. Paling gitu. muda. Nah, olehnya itu pengalaman, track record, justru itu yang menjadi Tanda tanya. sekaligus menjadi sebuah landasan dan dasar kepada petinggi atau petarung-petarung politik lainnya untuk menguji bagaimana kapabilitas AHY dalam mengelola konflik yang ada di tubuh Demokrat itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaannya bahwa bagaimana situasi Demokrat saat ini setelah gugatan Yusril Iza Mahendra. Iya, betul. Nah, Betul. kita melihat kemarin gejolak-gejolak yang terjadi, kemudian di media kita lihat bahwa AHY cukup relatif bersabar dan tetap dingin menghadapi konflik yang terjadi di internal Demokrat, karena menganggap bahwa hal ini mencoba untuk jadi menjadi dua pisau. Iya. Yang pertama adalah menciptakan dinamika konflik terhadap dirinya sendiri dalam tubuh Demokrat. Yang kedua bisa saja menjadi elektoral kepada Demokrat untuk mengangkat elektoralnya, karena kita melihat bahwa ketika AHY mampu mengelola konflik ini dengan baik dan menjadikan sebagai konflik ini sebagai sebuah kekuatan besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat turut prihatin melihat kondisi itu, sehingga lebih condong untuk melihat AHY sebagai salah satu tokoh pemimpin yang muda dan memang betul-betul dia yang disahkan oleh Demokrat itu sendiri. Nah, tetapi perlu kita ketahui untuk merefleksi sebuah rekam jejak Demokrat itu sendiri. Saya melihat bahwa Demokrat ini pasca kepemimpinan AHY itu sendiri betul-betul menjadi sebuah gejolak dinamika. Kenapa demikian? Karena dilepas pada saat Demokrat lahir di tahun 2021, September 2021, yang kemudian masuk dalam pemilu 2024, langsung mengantarkan salah satu kader terbaiknya menjadi 01 RI, dan di tahun 2014 kemudian mengantarkan 2 periode lagi. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa jarang terjadi di partai-partai muda, karena kita relatif muda. Demokrat dianggap relatif muda pada saat itu. Betul. Ya. 2004, 2009, 2014. Ya, 2014 gitu. Nah, saya sudah mengantarkan 2 periode. Salah satu kadernya itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan juga ayahanda beliau dari AHY. Nah, ini menjadi sebuah catatan sejarah perpolitikan pasca reformasi, karena tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan Demokrat pada saat itu. Kita ketahui bahwa ada beberapa partai muda yang lahir, namun jarang mengantarkan kadernya menuju 01 RI. Nah, itu yang sangat luar biasa di Demokrat itu sendiri. Meskipun sebenarnya di masa kepemimpinan AHY saya melihat bahwa ini sungguh sangat sulit. Kenapa demikian? Karena tentu orang berperspektif bahwa keberhasilan seorang AHY ketika dia mampu menyamai lagi keberhasilan SBY gitu. Dia mampu mengantarkan lagi salah satu kadernya untuk menjadi 01 RI. Nah, kita lihat di tahun pemilu sebelum 2019 yang mencoba bahwa hampir pasca lepas antara kepemimpinan dari Anas Urbaningrum yang terjerat oleh kasus kenegaraan, posisi Demokrat pada saat itu hampir dikatakan kehilangan figur, karena dia hanya mampu berkoalisi dengan bahkan melakukan oposisi terhadap pemerintah. Olehnya itu, dengan kejadian dinamika yang bergejolak di tubuh
untuk Demokrat sendiri semoga mampu dijadikan sebagai alat dan kriterisasi kepada AHY untuk bagaimana mengelolanya dengan baik agar dia bisa mampu merebut hati rakyat untuk mengangkat elektoralnya seperti itu. Baik. Pak Dr. Ridwan, apakah gejolak yang melanda Demokrat ini landasannya karena AHY ditakuti, diperhitungkan sehingga Demokrat ini harus diganggu, ataukah memang Demokrat sendiri yang tidak mampu mengelola internal sehingga menciptakan gejolak ini? Dalam arti kata, apakah gejolak ini dihadirkan dengan sengaja oleh kelompok-kelompok yang ketakutan dengan sosok AHY, ataukah memang persoalan internal Demokrat ini murni yang menyebabkan gejolak ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa episode dimanapun berada. Terima kasih Kak Kadir. Sama-sama. Salam Pak pengamat muda kita, Pak Aswar. Salam kenal. Saya kira menarik ini Kak Kadir ya. Kak Kadir kalau misalnya berbicara tentang AHY dan Demokrat sebagai sebuah partai yang pernah berkuasa di Republik ini 10 tahun, tentu ada perhatian secara institusi partai yang punya sejarah sukses di Republik ini. Oleh sebab itu saya pikir secara institusi partai, saya pikir partai ini partai besar. Nah sekarang apakah kebesaran Partai Demokrat itu diiringi dengan kapasitas, kapabilitas seorang AHY, kan gitu. AHY saya harus terpisah dari bapaknya, kalau saya. Dia harus keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Dia harus keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Tidak boleh dia hadir hari ini karena bapak saya, kan? Kan gitu. Nah kalau begitu, Pak AHY hari ini dia harus melakukan terobosan-terobosan. Sekarang pertanyaannya, apakah Pak AHY mampu untuk itu? Kan? Dia akan menuju pada jawaban dari pertanyaan Kak Kadir. Apakah ini gejolak di internal ini karena manajemen, leadership, ya, ataupun seperti apa di internal? Yang pasti bahwa AHY itu banyak mengangkat generasi pasca bapaknya. Dan saya pikir ini adalah sebuah evaluasi yang perlu dipikirkan. Pak SBY sebagai negarawan, mantan presiden, ya saya sih berpikir kemarin Pak SBY itu perlu fair. Sebaiknya anaknya ini mungkin di posisi 02 aja dulu, saya pikir. Kasih dulu yang senior Pak. Supaya regenerasi itu ada. Itu juga menunjukkan bahwa Pak SBY ini tidak seperti misalnya di partai-partai lain. Istilah kita, dia harus memberikan antitesa terhadap partai-partai lain yang partai itu sepertinya adalah partai kekeluargaan, kan gitu. Nah, harapan saya sebetulnya kemarin pada saat akan dilakukan regenerasi kongres di Partai Demokrat seperti itu bacaan minimal saya. Mengikuti Golkar ya. Ya paling tidak seperti itu. Ada ruang keterbukaan ya. Ada dalam menentukan kepemimpinan Partai Demokrat. Ya. Jadi kalau dua pertanyaan tadi ke Kadir, apakah ini bagian daripada by design kelompok tertentu atau karena ketakutan dan seterusnya. Ya. Tetapi saya pikir kalau misalnya by design pasti hancur dalam arti ya tanda kutip mau maaf nih, dalam arti rontok lah ini seorang AHY. Tapi ini saya pikir hanya tes biasa aja. Saya pikir yang kebetulan saja, saya tidak bermaksud membela Pak Muldoko, tetapi kebetulan saja Pak Muldoko. Tetapi sekiranya Pak Muldoko yang dekat dengan Pak Jokowi mau serius, bisa jadi. Saya pikir bisa jadi. Dan ada plusnya kalau itu terjadi, Pak. Plusnya dalam arti bisa positif pada mereka yang mengganggu tanda petik, bisa negatif. Di internal juga seperti itu. Kan? Di mana ditaruh muka Pak SBY, Pak? Kalau misalnya terjadi KLB ini dan mampu direbut dari tangan anaknya, sosok AHY. Tapi kan ini masih bergulir, Pak Dokter. Artinya kelompok Muldoko ini kan masih di petitun ya, masih di petitun. Ya. Hanya gugatan Yusril
yang coba mengganggu anggaran dasar, anggaran rumah tangga Demokrat yang tertolak. Tapi PT Tun masih jalan. Kubu Muldoko masih mengupayakan di PT Tun. Dia menggugat hasil keputusan pengadilan kemarin kan yang memenangkan AHY. Nah, itulah yang saya katakan tadi Kak Kadir, bahwa sesungguhnya dampak daripada percepatan regenerasi di tubuh Partai Demokrat dari bapak ke anak itu sebetulnya terjadi dinamika, dan saya pikir ini sebuah penolakan halus ya dari internal di dalam yang mencoba menggunakan orang luar untuk masuk. Saya pikirnya seperti itu. Misalnya beberapa tokoh-tokoh di masa lalu, ya bahkan anggota DPR dari Demokrat, bagian daripada aktor yang menyuarakan, mendorong ini sampai terjadi KLB di Sumatera Utara ya, di mana ya? Salah satu kabupaten lah ya di Sumatera Utara. Nah, saya pikir ini bukan sekedar sesuatu yang kebetulan. Nah, bukan sesuatu yang kebetulan, namun saya pikir ini ada kesengajaan ya, ada kesengajaan dari kader-kader, pengurus-pengurus yang memang melakukan penolakan dalam arti bahwa sesungguhnya ini terlalu cepat. Nah, sekarang ke depan seperti apa? Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Cukup sekian. Baik. Pembuka dari kedua narasumber kita, sahabat dan sobat IPISO, menurut saya sangat luar biasa karena keduanya memulai diskusi dengan analisis yang sangat tajam dan jelas arahnya. Baik, saya kembangkan ke Pak Aswar. Pertama, apakah memang kaum milenial yang ingin direbut AHY? Karena saya yakin dengan ditunjuknya AHY jadi ketua umum, sasaran utamanya pasti adalah kaum milenial. Dengan pengalaman yang sangat minim, menghadapi partai-partai yang sangat matang kan gitu. Tentu itu sasarannya. Apakah SBY bukan malah menjadi pengganggu sendiri bagi pemilih milenial itu, Pak Aswar? Ya, baik, menarik sekali pertanyaannya Kak Kadir terkait dengan bagaimana kapasitas seorang AHY ini untuk merebut suara-suara milenial. Nah, memang Demokrat ini sebagai mantan partai The Winner cukup menarik karena persoalannya dia mencoba untuk mendekati dan mengarah kepada suara-suara milenial. Nah, kita ketahui secara bersama bahwa populasi penduduk suara milenial di tahun 2020 itu berada di angka 25,87%. Artinya ketika ini diolah dengan baik, maka sangat mengangkat elektoral si Partai Demokrat itu sendiri. Nah, akan tetapi yang menjadi sebuah permasalahan di sini karena cenderung karakter dari seorang pemilih milenial ini, Kak Kadir, itu selalu mengarah kepada independensi. Nah, ketika ada seorang SBY sebagai meskipun bagaimanapun by desainnya bahwa AHY harus lepas dari bapaknya ini si SBY. Selama masih hidup? Ya, selama masih hidup tentu dia masih dihantui dengan Pak SBY ini. Nah, olehnya itu ini juga menjadi sebuah catatan karena kelekatan antara AHY ini tidak terlepas dari SBY itu sendiri. Yang notabene-nya bahwa SBY dalam masa kepemimpinannya ini kita ketahui secara bersama bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian di suara milenial itu tidak sepakat. Salah satu kebijakan yang kita ketahui secara bersama yang paling populer di saat itu adalah kebijakan mencoba untuk menaikkan BBM yang begitu berapa kali kalau tidak salah seperti itu. Nah, ketika kepemimpinan ini mencoba untuk diinternalisasi kepada AHY itu sendiri, maka akan menjadi malapetaka bagi AHY itu sendiri karena persoalannya bahwa ketokohan dari Bapak SBY itu tidak mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang kaum milenial. Nah, tetapi dalam aspek figuritas bahwa sejauh ini kita lihat dari AHY itu sendiri, baik ditilik dari persepsinya sebagai usia maupun stylish, maka cukup memotori dan memotret bahwa dia memang adalah figuritas yang betul-betul sangat milenial. Karena usianya yang relatif muda di antara sekian ketua-ketua partai. Yang kedua adalah stylishnya, dan yang ketiga adalah dia juga kalau tidak salah dia mantan mayor, jabatan tertingginya di TNI itu sendiri. Nah, dari dorongan ini ketika mampu dikelola dengan baik, itu akan menjadi sebuah branding politik bagi AHY itu sendiri
untuk bagaimana memainkan di aras lokal dalam memahami dan merebut suara hati kaum milenial. Ya mungkin sekian dari saya. Iya. Baik, saya kembangkan sedikit, masih sama Pak Aswan, atau lebih dekatnya Dinda Aswar ya. Dinda Aswar. Karena muda. Milenial. Iya, milenial. Apakah memang untuk merebut suara-suara milenial, Demokrat tidak mesti harus mengandalkan AHY? Dalam arti kata, haruskah dia mencari figur pendongkrak yang lain untuk membantu AHY? Dalam arti kata, sebaiknya Demokrat mencari dulu figur yang lebih mampu menarik kaum milenial untuk memilih Partai Demokrat itu sendiri, dan minimal merebut kekuasaan dulu, meski tanpa AHY yang harus didorong sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bagaimana kacamata? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Karena terkait pertanyaan hal tersebut, bahwa AHY sebenarnya dalam aspek figuritas ini sudah mumpuni untuk mewakili kaum milenial. Akan tetapi yang perlu untuk meyakinkan bahwa kaum milenial ini bisa sepakat, sepaham dan searah kepada AHY adalah model desain Partai Demokrat untuk bagaimana mendekati seperti itu. Lebih mengarah kepada situ. Bagaimana desainnya gitu. Karena kalau aspek figuritasnya cukup relatif bagus. Karena kalau kita lihat secara stylish dia mumpuni gitu. Nah, tetapi pola yang kemudian dilakukan untuk mendekati itu yang harus dirubah. Harus lebih kreatif. Ya, harus lebih kreatif untuk bagaimana lebih mendekatkan apa yang menjadi kebutuhan kaum milenial pada saat ini, menciptakan situasi-situasi yang nyaman kepada kaum milenial gitu. Selanjutnya adalah mencoba untuk bagaimana mengimbangi permainan yang kubu Demokrat itu sendiri. Kita lihat bahwa sejauh ini sistem hukum di pasca KLB Demokrat di tubuh Demokrat itu sendiri memang telah berlangsung di aspek hukumnya, dan bahkan kubu di sebelah atau kubu Muldoko ini sempat melaksanakan kerja-kerja politik, termasuk di hasil rilisan survei oleh CPCS di kubu Muldoko mengatakan bahwa Demokrat ini berada di urutan ketiga dengan perolehan persentase sekitar 10,6%. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata kubu Muldoko ini memang menjadi sebuah daya tarik juga, dan sekaligus juga menjadi sebuah momok bagi AHY. Karena kenapa? Karena di sisi lain dia juga mau maju, tapi untuk merebut suara milenial, untuk bagaimana persiapan 2024, di sisi lain juga harus dia melihat ini dinamika yang terjadi, karena serangan kubu Muldoko ini lebih gencar dan gesit lagi dibanding KLB yang kemarin yang terjadi seperti itu. Olehnya itu, bahwa yang pertama yang harus dilakukan AHY dalam aspek untuk bagaimana maju dan mengangkat elektoral Demokrat versi AHY itu adalah bagaimana mendesain kembali ini pola-pola kampanye yang dilakukan, baik dari aspek media, karena kita ketahui secara bersama ini sudah zaman IT, dan hampir semua masyarakat itu, khususnya di kaum milenial itu, lebih mengarah kepada IT, dan harus mendesain pola kampanye seperti itu lewat serangan darat gitu. Mungkin seperti itu, Pak Dir. Baik, sahabat dan sobat TVSO, pendalaman dari Dinda Aswar menarik sekali. Saya langsung kembali kepada Dinda Dr. Ridwan. Siap, ini walaupun ya satu gangguan itu sudah mampu diatasi dengan ditolaknya gugatan Yusril ya, yang coba menggerogoti anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Tapi selain tadi saya sampaikan bahwa PT Tun ini masih berlangsung, masih jalan. Baru-baru ini IGD Pasek itu hijrah dari Hanura selaku sekjen dan menjadi ketua umum di Partai Kebangkitan Nusantara, yang dalam pandangan saya adalah partai yang dibuat oleh loyalis dari Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat. Tentu ini akan menjadi sebuah gangguan menurut saya dalam internal Demokrat ketika dia bergerak menyisir basis-basis Demokrat itu sendiri yang dulu pernah dibangun oleh Anas Urbaningrum, dan menarik tokoh-tokoh dari Demokrat yang tidak mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginannya
atau ekspektasinya. Seperti apa ancamannya bagi Demokrat itu sendiri dan apa yang harus dilakukan SBY dan AHY untuk mengantisipasi itu? Ya, baik. Kalau kita baca pernyataan-pernyataan Pak Gede Pasek, beliau sangat jeli ya, cermat menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Bahwa pertanyaan itu, apakah kehadirannya, kelahiran Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah bagian daripada antitesa, atau paling tidak untuk mengambil suara-suara Partai Demokrat? Beliau menjawab bahwa Gede Pasek jawabannya singkat, tidak ada hubungannya itu. Kita mau mendorong bagaimana proses-proses dan mendorong gerakan kenusantaraan ini bisa. Tapi dijempol loh sama kader Demokrat versi AHY yang menganggap lebih gentleman. Mana gak? Pernah baca kan? Kader Demokrat versi AHY mengatakan lebih gentleman. Gede Pasek dengan jaringannya yang membuat partai baru dibanding Muldoko yang mau merebut atau mencuri, merampok. Kurang lebih begitu bahasanya di media yang saya baca. Jadi kader-kader Demokrat ya itu sebuah komunikasi yang bagus. Dia tidak mencoba membuka ataupun membuatkan dream tarung kepada PKN, kan? Apakah itu sebuah strategi? Saya pikir Pura-pura tidak mengganggu. Itu adalah bagian dari strategi, walaupun saya katakan bahwa Anas Urbaningrum adalah mantan petinggi, ya, mantan petinggi, dan saya pikir beliau ini punya loyalis, ya. Jaringan HMI jelas. Ya, jelas. Sebagai mantan ketua PPH HMI, saya pikir jelas itu. Beliau ini punya kematangan dari sisi politik, dan begitu pula dari sisi keilmuan. Mereka beliau hanya ya, lahir dari visi UI, kan. Nah, oleh sebab itu saya pikir kehadiran partai ini sejauh ini itu masih landai. Tetapi sesungguhnya akan terjadi apa yang saya katakan tadi, bahwa pendukung-pendukung loyalis Anas ataupun mereka-mereka yang tidak sepakat dengan hadirnya Pak AHY menjadi ketua ke depan, kalaupun dia tidak hijrah, ya, mereka akan mendukung ini, akan mensupport, dan mungkin sebagian juga akan hijrah. Sebagaimana hijrahnya Pak Gede Pasek dari Hanura ke partai ke PKN ini. Nah, oleh sebab itu saya pikir begini, Kita promosikan PKN. saya pikir begini, apa yang perlu dilakukan oleh Demokrat melalui AHY, saya pikir begini, saya punya pendapat lain bahwa Pak AHY harus memikirkan, mempertimbangkan bahwa kehadiran beliau sebagai diklaim representasi kaum milenial, pemimpin milenial, belum tentu juga. Sebab di partai-partai lain, ya, punya kader yang hari ini juga muncul sebagai bagian daripada representasi milenial. Ya, milenial itu kan tidak sekedar bahwa dia sosok muda, Pak, dan style yang oke, tetapi dia punya kinerja, itu harus teruji, Pak. Nah, yang teruji hari ini misalnya Pak Ganjar, nah, ada Pak Anies, ada Pak Muhaimin, dan seterusnya, kan. Politisi-politisi ini sekarang ini ya, itu mewakili milenial dan terbukti kinerjanya. Pak AHY ini tidak sekedar misalnya tampil sebagai sosok pemimpin partai yang mengandalkan dengan keteguhan dan termasuk misalnya pengaruh bapaknya, orang tuanya, tidak bisa hanya sampai, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan itu, tetapi Pak AHY harus membuktikan dirinya. Kalau istilahnya Pak AHY hari ini, ya kalau yang lain itu berjalan beberapa langkah, Pak AHY harus 2 kali lipat langkahnya untuk kemudian mengejar apa yang terjadi, paling tidak menjawab tentang tantangan-tantangan itu, termasuk saya bukan menyederhanakan persoalan, tetapi kaum milenial kalau nggak punya kerja, Pak, jangan berharap akan signifikan akan memilih pemimpin-pemimpin yang ada, termasuk Pak AHY hari ini. Kerja-kerja Demokrat sendiri sejauh ini sudah sesuaikah dengan bagaimana membahasakannya, ya? Apakah memang kerja-kerja politik Demokrat sudah sesuai dengan keinginan-keinginan kaum milenial itu sendiri dalam kacamata Dinda Dr. Ridwan?
Iya, jadi sekarang ini Demokrat kan lagi sedang melakukan konsolidasi ya. Paling tidak Demokrat sekarang ini melakukan musda-musda di 3 provinsi dan seterusnya. Secara internal saya pikir itu bagus. Tetapi saya pikir disembari itu dilakukan, itu yang saya katakan tadi, dia harus melangkah 2 kali lipat, Pak. Ya. Dan apa yang dilakukan hari ini belum ada yang signifikan, saya pikir. Belum ada yang signifikan. Masih berkutat pada nih ya. Berkutat isu ya. pada isu internal, konflik dan seterusnya. Saya pikir ini rutinitas organisasi yang saya pikir belum layak, ya, belum bersyarat untuk kemudian menjadi modal bersaing dengan pemimpin-pemimpin yang hari ini muncul sebagai representasi untuk muncul di Pilpres 2014. Saya kira Baik. gitu, kan? Baik, pendalaman dari Dinda Dr. Ridwan Pawalan memperkaya diskusi kita. Saya kembali ke Dinda Aswar. Kolaborasi, apakah itu solusi untuk menyelamatkan Demokrat dari ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi? Selain ancaman Muldoko, ancaman PKN pun tidak bisa diabaikan loh. Menurut saya sebuah kebablasan politik bagi Demokrat ketika dia meremehkan kehadiran PKN. Betul. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di PKN, Cana sendiri dengan KGD itu sangat paham dinamika Demokrat. Apalagi ketika Demokrat masih mengandalkan ketokohan seorang Pak SBY dan pola-pola kerja-kerja politik Pak SBY. Tentu Cana sangat paham karena bagian dari strategi-strategi masa lalu itu kan. Seperti itu. Nah, kolaborasi yang saya maksud adalah apakah sebaiknya Demokrat mengajak Muldoko bergabung dan memberikan tempat karpet merah, dalam arti kata menjadikan Muldoko calon presiden dan AHY tetap ketua umum, atau AHY kembali maju sebagai calon gubernur di DKI 1. Apakah kolaborasi atau sinergi itu sangat mungkin bisa terjadi dan rasionalkah ketika itu dilakukan Demokrat, atau tidak mesti harus sampai ke sana? Iya, baik Kak Kadir. Menarik memang ini Demokrat karena dia harus masuk pada political jam. Dia harus lompat politiknya harus lompat gitu. Nah, kita lihat bahwa kalau saya menilik berbagai dinamika terjadi di tubuh Demokrat, saya membayangkan bahwa Demokrat ini hampir sama kekuatannya dengan Golkar, meskipun secara elektoral tidak sama. Tidak gitu. sama. Karena kita lihat dalam uraian sejarah bahwa Golkar ini lahir itu melahirkan beberapa partai baru gitu, kayak Nasdem dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai juga ini Demokrat juga mau mengarahnya ke sana gitu. Sudah lahir PKN dan besar peluang lagi ketika salah satu kubu Muldoko atau kubu AHY nanti ini menang di PT TUN. Bisa jadi salah satunya merubah nama, melakukan pola merubah nama gitu, untuk bagaimana mengimbangi dan menghadirkan kembali dinamika politik yang terjadi. Tetapi perlu kita tekankan bahwa ketika AHY melaksanakan kolaborasi bersama Demokrat itu bersama dengan kubu Demokrat oleh Pak Muldoko, justru saya melihatnya bahwa AHY ini pasti akan mengalami dehidrasi elektoral. Kenapa demikian? Karena persepsi orang itu mengatakan bahwa cenderung persepsi masyarakat mengatakan bahwa kok ini yang menjadi tuan rumah tiba-tiba direbut dia yang menjadi lega gitu. Artinya secara kekuatan politik ini bisa diperkirakan bahwa mungkin saja si AHY ini hanya sandiwara. Itu satu yang pertama. Yang kedua, bisa saja bahwa memang kekuatan elektoral, kekuatan politik sampai ke akar rumput ini tidak masif, karena dia mencoba untuk mengajak kolaborasi kepada Muldoko. Nah, tetapi hal positifnya ketika dia mengajak kepada kubu Muldoko untuk berkolaborasi untuk sama-sama membesarkan Partai Demokrat, justru mengangkat elektoralnya. Karena kenapa? Karena Muldoko kita lihat ini juga menjadi sebuah figur yang pertama figur kuat, yang kedua bisa dikategorikan bahwa salah satu tokoh yang sangat dekat dengan presiden saat ini gitu. Nah, ketika
ketika Muldoko mencoba untuk ditarik secara akar rumput ke kubu AHY, Demokrat AHY, maka bisa saja list-list kekuatan dari Jokowi ini bisa diambil. Muldoko bisa ambil itu list-list. Begitupun sebaliknya, sama halnya ketika kita melihat PKN ini. Karena yang motori adalah Bang Anas Urbaningrum, maka bisa saja list kekuatan besar di zamannya pada saat kerja-kerja politik untuk memenangkan Pak SBY ini mungkin dideteksi. Sehingga memang menarik bahwa karena ketika dipasang dengan diiming-imingi kekuatan struktur dalam Demokrat, maka bisa saja besar peluang banyak kader yang akan loncat gitu. Apakah PKN ini bukan by design dari Muldoko kehadirannya? Kalau saya melihat bahwa apakah ini by design dengan Muldoko? Sebuah kerjasama politik yang akan ketemu di ujung. Iya, menarik. Bisa saja arahnya ke situ, tapi bisa saja juga karena kekecewaan Bang Anas terhadap dirinya terhadap Demokrat. Kalau itu sudah pasti, kekecewaan itu sudah pasti. Tetapi kan langkah-langkah politik untuk bisa melebur menghancurkan lah dalam bahasa kasarnya ke Demokrat, bagian dari sebuah strategi mereka pura-pura jalan terpisah. Tiba-tiba ujungnya ketemu. Adakah kemungkinan itu? Kalau bisa saja peluangnya seperti itu. Karena mengingat bahwa Bang Anas ini dalam mungkin saja setelah tahun 2024 ini sudah lagi kembali ke panggung politik. Dan bebas. Mungkin saja itu adalah keinginan dan bagian dari strategi mereka untuk bagaimana mengambil alih ini Demokrat dari keluarga SBY. Karena Demokrat ini kan selalu dipersepsikan bahwa sebagai partai yang sifatnya kekeluargaan karena dari bapaknya SBY mengalir kepada anaknya. Sementara sejarahnya tidak. Bukan SBY. Bukan SBY yang tunggal gitu. Tapi ada kawan-kawan. Beda mungkin dengan Nasdem ya. Memang Surya Paloh ini yang pemegang rinci menjadi sebuah visioner di situ. Nah sekarang ini sedangkan Demokrat ini itu ada banyak figur yang melebur di dalam. Nah olehnya itu maka menarik memang ketika ada beberapa partai yang mencoba untuk keluar, kader Demokrat yang mencoba untuk keluar dari kubu Demokrat membentuk sebuah partai-partai baru. Karena yang pertama pertimbangannya itu mungkin saja dinamika yang terjadi di tubuh Demokrat sudah merasa momok dengan kepemimpinan SBY sebelumnya. Seperti itu. Baik. Sahabat dan sobat makin menarik diskusi ini. Kelihatannya membicarakan Demokrat ini tidak ada habisnya ini. Karena ada banyak hal yang perspektif, persepsi yang muncul ketika membicarakan Demokrat terkait kondisinya saat ini. Pak Dinda Dokter Ridwan, ini kan analis politik, pemerhati politik itu lebih banyak loh menganggap AHY ini lebih cocok maju di DKI 1 seperti kemunculan awalnya. Karena selain karena persoalan dinamika Partai Demokrat itu sendiri, juga persoalan kefiguran yang dianggap masih sangat susah bersaing dengan figur seperti Ganjar, Anies Baswedan, Sandiaga, Ridwan Kamil, Kofifa Indar Parawansa, Muhaimin, dan tentu Erlangga, ya kan? Nah, Puan Maharani, menurut Pak Dinda Dokter, apakah elektoral Partai Demokrat ini tidak terganggu ketika AHY tidak maju dalam kontestasi Pilpres, apakah sebagai cawapres? Karena kalau capres saya pikir berat lah, dengan tidak merendahkan dan meremehkan Pak AHY, artinya masih sangat sulit. Ada dua faktor yang membuat sangat sulit. Pertama, perolehan kursi Demokrat yang hanya 7%. Kedua, AHY sendiri sebagai seorang tokoh belum dianggap sejajar dengan figur-figur yang lebih muncul ya namanya dari segi elektoral yang bagus. Seperti apa kita melihatnya? Baik Kak Kadir, kalau Pak AHY kita mau bahas ini, bukan saya capek, tapi saya mau mengingatkan Pak AHY tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau sebagai seorang ketua umum ya. Kalau membincang tentang AHY,
kita kembali kepada bapaknya. Modal politiknya Pak SBY itu matang. Beliau paling tidak mantan Menko Polhukam periode Ibu Mega. Jenderal kan dua. Jenderal. AHY cuma mayor. Itu persoalannya. Jadi ada dua modal politik, ya. Beliau prestasi paling tidak Jenderal bintang 3 Ada pengalaman yang matang ya. Ya. Di TNI. Yang kedua adalah Menko Polhukam. Ya. Artinya kualifikasi dan jam terbang sosok SBY sangat mumpuni lah di zaman itu. Sehingga kalau beliau misalnya maju dan memenangkan Pilpres 2004, saya pikir beliau memang sudah sangat wajar ya. Sangat wajar, Pak. Sangat wajar, dan secara internasional beliau diterima. Nah, sekarang Pak AHY, kalau pertanyaannya mengurungkan niat untuk maju cawapres dan seterusnya, saya pikir itu juga bisa diterima. Paling tidak misalnya ada konsensus internal, oke lah Pak AHY berikanlah itu, ya, partainya, you gantikan saya misalnya di tempat. Tapi saya pikir begini ya, ibu kota negara itu kan 11-12 saja dengan RI, ya kan? Ya. Jabatan strategis setelah presiden adalah gubernur DKI. Gubernur ya. Saat ini ya. Itu saya pikir apa ya, daerah istimewa. Ya. Kalau orang dari sana ya kita bisanya lihat Pak Jokowi. Bahasa kasarnya kapasitas AHY masih kapasitas calon gubernur ya. Bisa Belum jadi. kapasitas calon wakil presiden. Harusnya begitu. Karena kan maksud saya begini, banyak success story, no? Tentang hal-hal itu, termasuk Pak Jokowi kan istilahnya DKI Jakarta itu adalah ring tinju beliau bertarung lalu menangkan, kemudian naik kelas Pak, no? Naik ke ring yang lebih luas dan tantangannya lebih berat, dan beliau berhasil meng-KO ya, meng-KO lawan-lawannya kan begitu. Nah sekarang kalau misalnya Pak AHY ya, tanpa kita bermaksud mengganggu beliau, tetapi saran saya Pak AHY, kalau misalnya ada pembicaraan seperti itu, ada keinginan-keinginan seperti itu dari publik, ya kenapa tidak beliau berpikir seperti itu. Dan selanjutnya saya pikir itu juga adalah bagian, karena kan politik kekuasaan itu bukan sekedar memenangkan, tetapi citra diri sebagai seorang negarawan itu juga penting. Lagian beliau ini masih muda. Kalau DKI mampu dijalankan, sudah ada modal di situ. Paling tidak di Pilgub kemarin, saya pikir bagus itu. Apalagi tren kepemimpinan ke depan kelihatannya harus mengikuti tren yang dibangun oleh Jokowi. Siap. Itu dari bawah. Jokowi kan membuka sebuah kerangka gerakan politik baru dengan menjadi presiden dari wali kota, gubernur kan gitu. Kelihatannya tren itu masih sangat diinginkan oleh masyarakat, terbukti survei-survei mengunggulkan dua gubernur saat ini. Ganjar dengan Anies itu sendiri kan gitu. Artinya memang sangat wajar ketika AHY diminta memulai dari langkah gubernur dulu. Apalagi gubernur DKI. Katanya sih kalau orang gubernur DKI calon presiden berikutnya. Jalan tol. Terbukti Anies kan. Anies survei-surveinya tergambarkan bahwa layak menjadi calon presiden. Berarti itu. Berarti real memang dia cocoknya calon gubernur dulu. Calon gubernur. Dan Demokrat mencari tokoh yang punya kapabilitas melanjutkan SBY ya. Baik, saya pertanyaan terakhir untuk kita berdua. Apakah Pak SBY dalam kacamata Dinda Aswar dan Dinda Dr. Ridwan itu punya kemampuan untuk mengatasi koalisi dari Jokowi? Saya melihat Jokowi sangat kuat sekali saat ini. Kemampuan Jokowi untuk mengendalikan seluruh politisi-politisi di bangsa ini itu di atas rata-rata dari SBY. Kalau dalam kacamata saya ya, bagaimana lawan politiknya dijadikan pembantu anak buahnya kan saat ini, dan hampir semua calon di luar AHY, bahkan AHY pun bisa saja juga sangat berharap dukungan dari Jokowi itu sendiri. Seperti itu. Walaupun itu agak sulit, tapi sangat tergantung situasi internal di Jokowi sendiri kan gitu. Nah, ada analisa mengatakan bahwa
kelompok oposisi tidak akan mampu menciptakan calon presiden dan wakil presiden karena PAN sedikit lagi akan masuk ke pemerintahan. Hanya ketika Nasdem keluar dari kelompok pemerintah dan menjadi oposisi, baru bisa kembali cukup dalam tanda kutip PKS, Demokrat, Nasdem. Kalau Nasdem keluar ya, nah gitu. Karena kalau Nasdem tidak keluar dan PAN masuk ke pemerintahan, maka 7 tambah 7 hanya 14 antara PKS dengan Demokrat itu sendiri. Artinya kemungkinan besar 2024 tanpa perwakilan oposisi. Artinya tidak ada calon presiden dan wakil presiden dari perwakilan oposisi. Karena tidak cukup, ya kan gitu. Nah, dan saya melihat pola ini dibangun oleh kubu pemerintah. Saya pikir Muldoko melakukan gangguan-gangguan teknis di Demokrat juga bagian dari desain bagaimana melumpuhkan oposisi sejak dini. Karena dalam kerja-kerja politik itu menang sebelum bertarung itu adalah sebuah kewajaran. Bagaimana Dinda Zon? Ya, menarik sekali. Di konsultan politik seperti itu. Nah, kacamata Dinda Aswar dan Dinda Dokter, seperti apa kira-kira SBY ke depan untuk bisa mengatasi kekuatan Jokowi ini? Baik, memang kekuatan Jokowi ini memang sangat sungguh luar biasa. Tetapi saya mencoba melihat bahwa seharusnya Pak AHY ini harus sebenarnya dia kan kekurangan track record. Sebaiknya dulu betul dikatakan dengan Kakanda Ridwan bahwa AHY sebaiknya dulu kembali ke DKI untuk mengumpuli CV, untuk melengkapi CV-nya. Betul, CV-nya. Memberikan CV karena dia cuman latar belakang sebagai mayor, tiba-tiba langsung mau menjadi Ketua umum dan calon presiden. Itu sangat loncatannya itu sangat luar biasa gitu. Tetapi tidak diiringi dengan kerja-kerja politik yang maksimal gitu. Dan itu dasarnya kader-kader senior menolak. Ya, dan bisa saja itu juga menjadi pemicu lahirnya beberapa partai-partai baru dari Demokrat. Nah, olehnya itu sebaiknya AHY ini kembali dulu ke Jakarta, melengkapi CV-nya untuk maju kembali ke Pilpres yang akan datang 2029 supaya agak lebih mantap sebagai kader politiknya di dunia pemerintahan. Nah, terkait bagaimana membendung kekuatan Jokowi saat ini, kita melihat bahwa seorang figur itu berbeda kerja-kerja politiknya ketika dia sendiri yang maju. Sama dengan hal SBY. Mungkin pengalaman SBY 10 tahun menaklukkan Indonesia itu bisa saja cukup baik referensinya, tetapi ketika dia yang menjadi figurnya. Nah, sekarang ini kan bukan. Iya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Sekarang ini adalah kapasitas strategi yang mau dimiliki SBY mau dipasang dan untuk anaknya. Nah, gitu. Itu kan nggak cocok. Ya, secara konteks beda figur, harusnya beda strategi. Ya, beda strategi. Yang kedua beda konteksnya. Gitu. Nah, sekarang kekuatan hampir dilihat bahwa persepsi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap elektoral seorang pemimpin itu benar bahwa dia harus cross check kembali apa track recordnya dalam pemerintahan. Nah, ketika dia diperhadapkan pada AHY ini kan tidak ada, gitu. Cuman hanya sebagai pangkat mayor dari TNI. Nah, di dunia pemerintahan dengan dunia TNI itu kan berbeda pasti. Beda dengan Pak Jokowi yang dari wali kota masuk ke gubernur masuk hingga menuju RI. Dan ketika hal ini dilakukan oleh AHY sebagai bisa masyarakat selalu mensinopsiskan bahwa DKI itu sebagai jalur tol untuk menuju ke RI 1 seperti itu. Karena tolak miniaturnya Indonesia kan di Jakarta gitu. Nah, ketika hal itu bisa dilakukan, justru mempermantap lagi proses politik AHY ke depan sampai di 2029. Apalagi melihat bahwa peluang-peluang dan pertarungan politik sudah dilakukan di periode Pilkada 2018 yang lalu yang berpasangan dengan Ibu Silvi gitu. Nah, sebaiknya bahwa SBY harus memikirkan anaknya ini sebagai Bapak AHY untuk kembali bagaimana melatih secara kans politik ke DKI dulu supaya agar bisa membendung perilaku politik yang telah tersusun sistematis oleh partai-partai koalisi saat ini. Karena kita ketahui secara bersama bahwa
ketika Pak Ahy untuk ngotot masuk ke Pilpres 2024 yang notabene-nya hanya berada di kisaran 54 kursi sampai saat ini di 7%. pileg kemarin, Iya. maka ini cukup relatif susah untuk masuk ke sana karena parlemen threshold kan 20%. 20%. Artinya dari 5 Persyaratan 160-an ya, lebih. 106, dari 57 kursi harus sekitar 115 gitu. Iya. Artinya harus membendung koalisi kurang lebih tiga partai politik. Nah pertanyaannya kemudian, partai politik yang mana? Gitu. Hampir semua partai politik saat ini mau semua ketuanya mau semua jadi 01. Gitu. Apalagi tadi yang saya sampaikan partai oposisi itu kemarin ada PAN dengan PKS. Ya. PAN ini digadang-gadang mendapatkan jatah menteri. Loh. Ya. Gitu. Artinya tidak cukup dong dengan PKS. Ya. Gitu. Nah itu artinya agak susah untuk masuk ke sana karena label oposisi itu. Ya sebaiknya harapannya kita secara bersama untuk mematangkan kans politik dan gerakan politik Pak AHY, alangkah lebih idealnya ketika kembali ke DKI dan menghadapi Pilpres dengan netral. Ya, dengan netral. Seperti itu ya. Ya untuk mematangkan proses-proses politiknya ke depan seperti itu. Baik, sebelum saya tutup terakhir, apakah dengan analisa kita berdua bahwa memang AHY harus memperkuat dulu CV politiknya melalui lompatan gubernur, tidak menjadi alasan kolaborasi antara SBY dengan Muldoko seperti Dinda Aswar tadi mengatakan ini bisa mempermalukan AHY. Tetapi ketika misalnya dia menjelaskan ke publik bahwa kenapa dia merangkul Muldoko karena AHY sadar bahwa dia belum punya kapasitas untuk berada pada posisi calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga untuk membuat partainya kuat, mau tak mau senior-seniornya yang saat ini melawan kan, dia rangkul kembali dengan niat islah untuk memperkuat kembali basis-basis elektoral SBY yang dulu pernah mereka besarkan ya bersama ya seperti itu. Apakah ketawa memang. Apakah itu cukup menjadi alasan itu Islam? liar pikiran saya kan ini. Menjadi liar nih setelah ditanya-tanya terus. Saya mau melakukan tawaran lebih cepat. Menjelang 1 minggu ke depan ini resapel, mengapa tidak AHY masuk di kabinet, Pak? Begini. Jadi begini. Kacamata saya dalam memantau pemerintahan Jokowi, sebenarnya sejak dari periode pertama Pak Jokowi, Demokrat mau masuk. Ya. Cuma bukan Pak SBY, bukan Pak Jokowi yang menolak, tapi koalisi di belakang Pak Jokowi. Maaf ya, saya tidak mau menuduh partai. Tapi kacamata politik saya mengatakan bahwa ada koalisi besar di belakang Jokowi yang tidak menginginkan kehadiran Demokrat dalam pemerintahan. Sehingga Demokrat saat ini, kalau dikatakan oposisi tidak juga, karena peran-peran oposisi itu hanya lebih cenderung dimainkan oleh PKS itu sendiri. Ya. Dan PAN kemarin kan selama masih ada Amin Rais kan. Dan Demokrat kecenderungan bermain aman dengan tidak mengkritisi pemerintah, tetapi juga tidak membela pemerintah. Artinya bukan memang persoalan Demokrat tidak mau masuk. AHY ini kan sejak dari awal SBY sadar betul bahwa butuh CV tambahan tapi kan itu yang tidak beliau dapatkan, belum bisa dia cari celahnya untuk bisa masuk karena memang koalisi di belakang Jokowi ini sangat kuat penolakannya. Nah, sehingga memang harus ada ruang-ruang kolaborasi yang lain atau menunggu perpecahan dari Jokowi dengan Bu Mega. Tawaran saya pertama itu. Iya. Jadi tawaran saya pikir lakukan renegosiasi kembali ya untuk masuk pada periode resapel ini. Itu juga bagian daripada bagaimana mencerahkan kembali konflik tanda petik antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Sebagai seorang mantan presiden, saya pikir keduanya ini kita menaruh harapan bahwa beliau ini tetap tanpa bermaksud beliau ini jagalah ya kenegarawan beliau. Sehingga saya pikir kalau misalnya itu, tapi ini saya pikir sesuatu yang sangat dahsyat ketika kemudian Pak AHY masuk di kabinet Pak Jokowi periode resapel yang akan terjadi beberapa hari ke depan.
Lalu kemudian pada saat 2024 beliau maju di DKI. Saya pikir dua tawaran ini saya kira yang menarik gitu, Kak Kadir. Bisa saja. Jadi begini, saya melihat bahwa Bu Mega dan Pak SBY itu cair-cair saja. Cair saja. Cuma memang chemistry politik keduanya yang tidak ketemu. Ya. Maaf, publik bisa sepakat atau tidak sepakat dengan saya. Dinda berdua bisa. Saya melihat warna gerakan politik mereka dan kiblat mereka yang berbeda. Ya. Saya melihat bahwa ada kiblat timur dan ada kiblat barat. Ya. PDIP saya lihat lebih cenderung pada kiblat timur. Ini dalam politik internasional ya. Ya. Dan Demokrat lebih berada pada kiblat barat. Posisi ini juga yang membuat, karena yang tergambarkan di Republik ini saat ini, ketika kita mau mencari kiblat barat, maka pintunya adalah Demokrat. Ketika kita mau mencari kiblat timur, maka pintunya adalah PDIP. Itu yang saya lihat, bukan persoalan figur yang tidak cocok, tapi chemistry politik dan kiblat yang tidak bisa ketemu di dalam itu. Ini pendapat saya. Boleh setuju, boleh tidak. Betul. Dan ini kan cuma analisa. Analisa itu kan boleh dibantah dengan analisa. Baik, saya pikir cukup ya. Cukup. Sahabat dan sobat IPISO membicarakan Partai Demokrat, membicarakan orang tua kita, tokoh kita Pak SBY itu tidak ada habisnya. Membicarakan Pak AHY sebagai tokoh muda itu juga tidak ada habisnya. Yang kami ingin sampaikan bahwa ini adalah ruang-ruang edukasi politik saja, pendidikan politik, bahwa kami tidak ada tendensi kepada Partai Demokrat dan juga tidak ada tendensi kepada Pak SBY, tidak ada tendensi pada Pak AHY. Kami hanya coba menganalisa seperti apa potensi-potensi sosok seorang AHY dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan sudah dijawab oleh dua panelis kita pada diskusi santai kita pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat IPISO. Nantikan diskusi-diskusi selanjutnya di IPISO Rumah Edukasi, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik dengan situasi politik terbaru, sahabat dan sobat IPISO. Akhir kata, saya Swadi Idrus Amin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan terkhusus kepada sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Ingat, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan tentunya ditonton sampai habis diskusi ini karena sangat menarik dan tentu sangat mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.